Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Bang Sat, tapi biasa juga dipanggil Bang TP. Oke, hari Minggu ini kebiasaan saya selalu untuk membersihkan perabot-perabot kendaraan saya. Biasanya ya cuci motor gitu. Tapi ini sekarang kita mencuci motor di tempat yang beda, guys. Ini dia penampakannya. Dokter Gahul sedang mencuci motor saya. Halo guys, ini motornya Bang TP gimana? Enaknya karburatornya kita isi air sekalian atau gimana? Jangan lah Bang, itu motor satu-satunya itu, pencari nafkah itu. Iya. Gimana Bang, udah bersih nih Bang? Udah disapunin belum Bang ini Bang? Sabar lah, itu kameranya ngesutnya kemana itu? Wah itu kesini. Kelihatan kan? Kelihatan lah guys. Ya ini baru mau di Cuci. Baru mau dicuci. Baru mau disabun, saudara-saudara. Ternyata itu antrian-antrian segitu banyaknya. Selain spesialis, belakangan minta di gluing gimana? selain spesialis THT, ternyata beliau itu orang yang rajin juga. Suka nyuci motor temennya, ya kan? Tuh, Demi konten. wah, kok demi konten? Ada apa ini Bang? Gimana? Ini Bang TP, ini motor apa sih? Oh ini motor CB tahun 73 ini Bang. Tahun 73. Asli Iya. CB? Oh, asli dong. Cuman dalamannya pemirsa yang sedikit kita ganti sedikit aja. Apanya? Ada Dalamannya, karena saya suka dalaman. Ada yang Itu bagian mesinnya juga. Pakai apa? Kopnya pakai apa Kopnya ini? pakai Tiger itu. Pakai Tiger. Jadi Iya. Biar kagak ketinggalan itu pemirsa. bawahnya masih CB73, Masih bawahnya masih CB73 tapi blok kopnya aja kita ganti. kopnya Tiger. Iya. Ini ngerjainnya di mana motor ini? Oh ini di Gemarang ini, khusus Gemarang. dokternya juga ini, dokter CB. Oh, memang khusus CB di Gemarang. Iya. Oke. Oke. Sekalian ini dokter, mau tanya-tanya juga nih. Apa? Itu kemarin kan saya ditelepon oleh bapak saya di Palembang sih orangnya. Nah itu tanya-tanya ke saya, kok sering batuk gitu ya? Bentar. Ini tadi kesini tuh mau nyucikan motor, apa mau konsul? Nah ini dia bedanya pemirsa. Sekalian juga saya mau tanya terkait dengan kesehatan orang tua saya seperti ya batuk-batuk. Keluhannya apa? Ya batuk itu sering. Batuk. Ya kadang-kadang sudah diobati itu kembali lagi, kambuh lagi itu dokter. Batuknya gimana sama Kalau keluar batuk- dahak atau enggak? Batuknya kering kayak gitu dokter. Kering. Iya. Gatel, Gimana? tenggoroknya gatel gitu. Iya gatal. Dan biasanya malam-malam dokter kambuhnya itu. Udah berapa bulan? Kurang lebih ini 3 bulanan. Kan sering saya minta resep ke jenengan itu dokter. Nah, itu kalau dikasih obat yang saya resepin biasanya membaik kah? Membaik, tapi ya itu Kambuh. kambuh lagi. Obat Nah. selesai, 2 minggu kemudian kambuh lagi. Gitu. Nah, kambuh itu kira-kira tahu nggak sebelumnya tuh kenapa, habis ngapain atau habis makan apa gitu? Kalau makan sih biasa-biasa aja ya dokter. Nah, Ya paling ya kayak makan paling banyak sih makan itu sih makan apa gorengan sama santan-santanan seperti itu. itu kayaknya kurang tinggi deh bang. Oh gitu ya. Megangnya sini aja bang. Oke. Karena kamu kan pendek bang. Oh iya saya pendek ini ternyata pemirsa. Kamu pendek jadi nanti kurang luas bang. Oke. Habis makan goreng, ya kali kebanyakan makan gorengan. Kali kebanyakan makan gorengan. Jadi gini, kalau batuk itu kan itu hanya suatu gejala ya bang ya. Ya. Batuk itu bukan penyakit, tapi itu tanda atau gejala dari suatu penyakit ya. Nah, sebenarnya batuk itu kan refleks alami tubuh ya. Refleks alami untuk tubuh itu menolak sesuatu yang tidak diharapkan tubuh, sehingga dia batuk. Nah, atau batuk itu sendiri saya tadi nanya keluar dahaknya enggak, karena kalau batuk berdahak itu kan refleks tubuh untuk mengeluarkan dahak sebenarnya. Ya kan? Bentuknya makanya disebut batuk ya kan. Kalau kering ya gitu, kering tuh ya dia mungkin tenggoroknya itu ada rasa yang tidak nyaman yang dia menyebabkan sering mendaham atau batuk tapi sebenarnya nggak batuk. Tapi gini, itu udah pernah
ronsen belum dadanya. Nah, kalau itu belum dokter. Oke. Nanti Jadi gimana, prinsipnya dokter? gini, prinsipnya itu kalau kita bicara batuk itu kan tidak jauh-jauh dari jalan nafas. Jalan nafas kita itu ada dua, jalan nafas atas dan jalan nafas bawah. Kalau jalan nafas atas, bagian saya dokter THTKL. Tapi kalau jalan nafas bawah, termasuk paru-paru dan saluran-salurannya, bronkus, bronkiolus, saluran-saluran yang ada di dalam paru, itu bagiannya dokter paru. Jadi minimal gini, minimal saran sih kalau memang Bapak itu sudah lebih dari 3 bulan, satu kalau memang belum pernah di ronsen dulu dadanya. Pastikan dadanya ada masalah atau tidak dulu, ya. Jadi kalau batuk jangan cuma diobati batuknya aja, kita cari penyebabnya. Salah satu caranya mencari penyebabnya batuk ya kita di ronsen dulu, dicari tahu apakah di paru-parunya itu ada masalah atau tidak. Nah, kalau nanti paru-parunya oke, udah kita konsulkan dokter paru, kemudian dibilang nggak ada masalah paru-parunya. Nah, berarti masalahnya seputaran saluran nafas atas. Nah, itu bidang saya. Kasusnya banyak sekali ya. Radang tenggorok itu gejalanya bisa batuk. Ya, radang tenggorok pun juga ada tenggorok bagian atas ya, faring, orofaring atau bagian bawah atau kita sebut laring. Ada satu kasus menarik di bidang THT namanya laryngopharyngeal reflux disease. Tahu nggak? Apa itu, dok? Tahu nggak? Ya, nggak wajar. Wajar kalau nggak tahu, makanya tak kasih tahu. Jadi laryngopharyngeal reflux disease itu suatu kondisi di mana asam lambung yang naik sampai menuju ke paru-paru kita, sampai ke tenggorok, terutama tenggorok bagian bawah atau yang kita sebut laring, ya. Namanya laryngopharyngeal reflux disease, penyakit asam lambung yang naik reflux ya sampai ke tenggorok. Itu nanti gejalanya salah satunya juga bisa batuk. Nah, makanya batuk itu kan kadang-kadang apa yang disampaikan pasien, mungkin Bapak terkait batuk itu kan subjektif sekali. Ya, makanya harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya, alias harus diperiksa fisiknya, tenggorok bagian atas, bagian bawah diperiksa ada apa, adakah sesuatu yang menyebabkan Bapak itu batuk. Sehingga kalau kemarin-kemarin itu saya hanya memberikan obat-obatan simptomatis, obat pereda batuk, pengencer lendir, antiinflamasi, sebatas itu membaik. Tapi kalau kambuh-kambuhan ya tadi disampaikan kambuhnya karena kebanyakan makan gorengan. Itu juga bisa mencetuskan keluhan-keluhan yang kita bahas tadi itu. Itu salah satu kemungkinan ya. Nah, kemungkinan yang lain harus kita cek dulu. Berarti intinya nanti Ini mau dicuci enggak? ya, aduh, saya lupa ini pemirsa. Maunya saya itu yang langsung sekalian. Oke dah, kalau gitu nanti aja deh. 10.000 aja mainannya. 10.000 apa gratis ini, dok? Oh, gini. Untuk Bang TB gratis ya. Wah, itu untungnya Bang TB itu karena nama saya juga Sat. Biasanya juga dipanggil Sat. Ya, tapi sama karena ini juga Sat. dipanggil Bang Sat, makanya saya Bang TB aja lah. Ya. Oke? Ya. Jadi gitu ya. Jadi ya kita nggak usah serius-serius kalau membahas sesuatu itu. Artinya sambil santai, sambil kita nyuci motor kayak gini kita bisa bahas. Sekali aja apa yang kita sharingkan itu juga orang lain juga ada merasakan, ya. Sekali lagi kita lanjutkan tentang LPRD aja ya, laryngopharyngeal reflux disease itu. Untuk diagnosisnya itu bagaimana, dok? Jadi diagnosisnya itu bisa secara subjektif dan objektif. Subjektif kita biasa menggunakan scoring. Ada scoring beberapa gejala atau keluhan yang dirasakan pasien. Salah satunya batuk, mendehem, rasa sesak ya. Pasien merasa sesak napas, terasa banyak lendir di tenggorok. Nah, itu nanti di scoring. Kalau scoringnya memenuhi, skalanya memenuhi, itu bisa secara subjektif kita sebut dengan laryngopharyngeal reflux disease. Tetapi secara objektif nanti ada pemeriksaan endoskopi laring ya. Dari pemeriksaan endoskopi laring nanti juga di scoring beberapa bagian atau organ yang ada di laring atau tenggorok bagian bawah, itu nanti di scoring juga.
Ya, misalkan kondisi pita suaranya bagaimana ya? Apakah ada lendir yang nempel-nempel di dalam pita suara? Apakah di sekitaran pita suara itu terdapat jaringan-jaringan granulasi atau tanda-tanda kemerahan? Ya, itu nanti juga di-scoring sehingga secara objektif nanti bisa ditegakkan diagnosis laringofaringeal reflux disease. Oke. Tanya apa lagi? Itu terlalu ribet itu. Sebenarnya nggak ribet. Terlalu ribet. Saya nggak ngerti juga. Nah, sudah dijelaskan kan harusnya sedikit-sedikit kan ngerti. Tapi kalau nggak ngerti sama sekali ya, kebangetan Bang Tempe itu. Gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya pengobatannya. Ya, pengobatannya. Pengobatannya itu yang paling penting. Jadi gini. Nanti yang kita rencanakan apa ke orang tua saya? Kita kalau pengobatan ya, yang jelas kalau untuk orang tuamu nanti ronsen torak dulu. Oke. Pastikan kondisi paru-parunya baik dulu. Oke, Ya, siap. kalau baik berarti nanti kita tinggal fokus di THT-nya. Oke, siap. Kemudian nanti kalau memang betul itu laringofaringeal reflux disease, itu nanti ya paling utama adalah modifikasi lifestyle ya. Perubahan gaya hidup termasuk pola makan, menu makan, posisi tidur juga menentukan prestasi. Oke. Itu ya. Jadi nanti kita share deh apa-apa pantangan yang perlu dipantang, makanan apa yang perlu dihindari pada kasus-kasus laringofaringeal reflux disease. Itu ya. Oke. Kok saya keringetan ini ya, Dok ya? Biasa capek megang ini. Megang ini ya. Megang ini ya capek megang loh. ini capek ya. Jadi vlogger itu ya Oke. capek. Makanya Bang TP harus belajar. Ini dilanjut nggak motornya? Oke, dilanjut lah dong. Jadi sekian dulu. Ya. Terima kasih udah nonton channel Dr. Gaul. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya channel ini berkembang. Ya. Ternyata tangan saya. Tangan Bang TP sudah bergetar. Silakan closing aja Bang. Oke. Sekian dulu teman-teman yang tercinta. Nanti kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Oke, salam gaul.